warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldawati, NIM 190101010012. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah yang saya buat yang bertemakan ganti rugi perspektif fikih ekonomi. Langsung saja kita lanjut ke dalam materi. Yang pertama yaitu pengertian ganti rugi. Secara etimologi, ganti rugi berasal dari dua kata, yaitu ganti yang artinya bertukar atau berganti, dan rugi yang artinya sesuatu yang tidak menyenangkan atau kurang menguntungkan. Jadi ganti rugi berbeda dengan ganti biaya dan ganti bunga. Artinya seseorang yang mengadakan perikatan bisa jadi harus menanggung ketiga sanksi tersebut sekaligus, yaitu menanggung rugi, biaya, dan bunga ketika terjadinya wan prestasi. Di dalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa ganti rugi yang disebabkan wan prestasi hanya ditentukan dengan bentuk uang. Nah, selanjutnya macam-macam ganti rugi. Jadi, ganti rugi itu bisa muncul dari pelanggaran norma, wan prestasi, dan perbuatan melawan hukum yang merupakan perikatan ganti rugi. Jika dilihat dari jenis pelanggarannya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi pidana dan ganti rugi perdata. Apa sih ganti rugi pidana? Ganti rugi pidana itu yakni ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum pidana dengan sanksi qisas atau diat. Sedangkan ganti rugi perdata yakni ganti rugi yang terjadi karena pelanggaran terhadap hukum perdata. Terus ganti rugi juga bisa dilihat dari bentuk kerugian, dapat dibagi menjadi dua, yaitu al-darar al-adabi dan al-darar al-madi. Al-darar al-adabi atau itu bisa disebut ganti rugi yang bukan berupa harta, sedangkan al-darar al-madi atau bisa juga disebut ganti rugi berupa harta. Terus ada juga ganti rugi yang dilihat daripada pengaturannya di dalam KUH Perdata. Maka di situ terbagi dua, yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Adapun ganti rugi umum yaitu ganti rugi yang berlaku pada semua kasus baik wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Sedangkan ganti rugi khusus yaitu kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu yang bersifat khusus. Selanjutnya yaitu konsep ganti rugi. Jadi gagasan tentang permintaan ganti rugi oleh korban pidana dan perdata sudah sejak awal dinyatakan oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ayat-ayat tersebut, para ulama merumuskan berbagai kaidah fikih tentang ganti rugi, baik dari daman, tawid, dan gharamah. Di sini kita bahas dulu yang mana gharamah. Jadi gharamah ini muncul dari kata gharamah ini muncul istilah gharam dan gharim yang artinya hutang dan orang yang banyak hutang. Gharamah ini mesti ditetapkan oleh syarat dan direalisasikan melalui putusan hakim. Misalnya contoh nih, denda pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya ialah seharga 2 kali harga buah tersebut atau hukum lainnya yang sesuai dengan perbuatan pencurian. Denda gharamah ini sering digunakan oleh fikih muamalah untuk konteks ekonomi yang secara bahasa menjadi suatu yang harus ditunaikan. Contoh selanjutnya yaitu konsep ganti rugi pada tawid. Wahbah al-Zahaili menegaskan bahwa tawid ini mesti diterapkan demi menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Isam Anas al-Jabtawi mengatakan bahwa kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah. Kerugian tidak akan hilang kecuali dengan ganti. Karena penjatuhan sanksi atas debitur maupun yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran sama dengan perbuatan mengkhasab hak. Oleh karena itu, semestinya kedudukan hukumnya juga masih sama, yaitu berlaku khasab harus menanggung harga dan nilai barang tersebut. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, daman diartikan kesediaan menjamin, yaitu ada 3 macam: daman dan kesediaan meminjam hutang seseorang, dan daman rat al-ayn kesediaan meminjam penyerahan barang, dan daman ihdar sat al-badan kesediaan meminjam menghadirkan seseorang. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, dalam daman ia juga memaknai sebagai menjamin hutang, hak janji atau amanah, dan objek barang dagang yang terdiri dari daman al-dain, al-hal, daman al-ain, daman al-amanah, dan daman al-ukhda al-mad. Yang selanjutnya yaitu penetapan kadar ganti rugi. Di dalam konsep fikih, objek ganti rugi mestilah berupa harta yang ada, konkret, berharga, dan dibenarkan oleh syariat. Penerapan kadar dan besarnya ganti rugi ini diserahkan kepada khalifah atau diwakilkan kepada qadi. Apabila seorang qadi telah menetapkan bahwa pelaku dijatuhkan hukuman membayar ganti rugi dengan sebesar sekian, maka keputusannya berlaku sah dan tidak dapat dicabut kembali. Di sini ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses penetapan ganti rugi. Yang pertama yaitu ganti rugi nominal. Apa sih ganti rugi nominal itu? Ganti rugi nominal itu yaitu ganti rugi yang diberikan oleh seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum berunsurkan
kesengajaan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban berupa sejumlah nominal tertentu kepada si korban sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung beberapa kerugian yang sebenarnya. Yang kedua yaitu ganti rugi kompensasi. Ganti rugi kompensasi ini yaitu pembayaran ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang kepada korban sebesar kerugian yang dialaminya. Yang ketiga yaitu ganti rugi penghukuman, yang mana ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.